saya Felen Sumitra akan menjelaskan tentang tujuan dan sumber daftar pustaka. Yang pertama, fungsi dan tujuan daftar pustaka. Fungsi daftar pustaka ada 4, yaitu pertama, fungsi rasa tanggung jawab. Fungsi rasa tanggung jawab artinya seorang penulis menyadari bahwa dalam karya penulisan, dalam tulisan ilmiahnya, ia tidak hanya menulis pendapatnya sendiri, namun ia juga meminjam gagasan atau ide dari orang lain. Oleh karena itu, penulis melakukan pengutipan terhadap gagasan atau ide yang diungkapkan oleh pakar yang ia kutip. Yang kedua, fungsi perpanjangan tangan. Fungsi perpanjangan tangan artinya informasi yang disampaikan oleh penulis dapat menjadi sebuah cerminan dari kesungguhan seorang penulis dalam menulis karya ilmiahnya. Semakin banyak sumber atau buku yang terbaru yang dirujuk, maka semakin tinggi tingkat kepakaran dari buku yang dirujuk oleh penulis. Yang ketiga, sumber informasi rujukan. Sumber informasi rujukan artinya informasi yang disampaikan oleh penulis dapat menjadi sebuah pedoman atau acuan dalam memperdalam suatu ilmu yang ditulis oleh penulis dalam karya ilmiahnya. Contohnya, apabila seorang penulis membahas tentang perpustakaan seperti automasi perpustakaan, maka sumber-sumber yang dirujuk oleh penulis itu kebanyakan tentang otomasi perpustakaan. Dan apabila ada pembaca yang tertarik, maka sumber yang dirujuk oleh penulis ini dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam penulisan karya ilmiah oleh pembaca. Yang keempat, fungsi perpanjangan. Fungsi perpanjangan artinya fungsi yang dapat membantu pembaca yang tertarik dengan suatu ilmu yang terkait melalui sumber-sumber yang jarang dibaca oleh orang, seperti misalnya informasi yang terdapat dalam web, surat kabar, ataupun buku-buku yang jarang dibaca oleh orang lain. Namun informasi tersebut sangat bermanfaat dan berguna dan dapat dirangkum dalam sebuah karya tulis oleh penulis terkait ilmu yang dibahasnya. Yang kedua, tujuan dari daftar pustaka. Yang pertama, tujuan daftar pustaka yaitu dapat menjadi rujukan atau kajian dari sebuah sumber ilmu pengetahuan terkait. Misalnya, penulis membahas tentang ekonomi perdagangan, maka penulis dalam karya ilmiahnya banyak merujuk terhadap tulisan-tulisan ilmiah tentang ekonomi perdagangan. Yang kedua, memberikan kepuasan batin kepada penulis, penerbit, dan sebagainya. Artinya, penulis menyadari bahwa ia tidak hanya menuliskan pendapat ia sendiri dalam tulisannya, namun ia juga menuliskan pendapat atau ide dari pakar yang ia kutip. Cara dari penulis memberikan kepuasan terhadap penerbit ataupun pengarang, yaitu dengan cara mengutip sumber
atau gagasan dari seorang pakar tersebut dan mencantumkannya di dalam daftar pustaka. Seperti apabila ia mengutip buku-buku, maka penulis akan mencantumkan nama pengarang serta penerbit dari buku tersebut ke dalam daftar pustakanya. Yang ketiga, dapat membangun kepercayaan pembaca. Dapat membangun kepercayaan pembaca artinya penulis dalam penulisan karya ilmiahnya, ia bahwa karya tulisnya ini merupakan karya tulis yang sungguh-sungguh ia tulis dan bukan merupakan karya tulis abal-abal. Yang maksudnya penulis menulisnya dengan sumber-sumber yang terpercaya dan tidak asal tulis. Yang keempat, memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tetapi hasil pemikiran orang lain juga. Yang kelima, memberikan apresiasi kepada penulis buku terhadap karya yang ditulis. Yang kelima, yang keenam, menghindari plagiarisme, yang artinya penulis mencantumkan nama pengarang dalam kutipannya dan membuatnya dalam daftar pustaka guna untuk menghindari plagiat. Yang kedua, sumber daftar pustaka. Menurut Ahmad Muqaddis, sumber daftar pustaka dibagi menjadi dua, yaitu sumber referensi menurut sifatnya dan sumber referensi menurut bentuknya. Sumber referensi menurut sifatnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber referensi primer. Sumber referensi primer merupakan suatu sumber yang diperoleh oleh penulis melalui hasil pengamatan penelitian yang dilakukan oleh penulis secara terjun ke lapangan langsung. Contohnya yaitu laporan hasil penelitian, narasumber, dokumen resmi ataupun jurnal ilmiah. Yang kedua, sumber referensi sekunder. Sumber referensi sekunder merupakan satu sumber yang berisikan tentang ide atau gagasan dari seseorang, namun penulis mendapatkannya dari pihak kedua. Contohnya yaitu buku ajar, majalah, ensiklopedia, ataupun surat kabar. Yang ketiga, sumber referensi tersier. Sumber referensi tersier itu merupakan kompilasi atau gabungan dari sumber primer dan sekunder, yang mana sumber tersier ini merupakan digunakan sebagai penguat dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Contohnya yaitu direktori, bibliografi, daftar rujukan, daftar bacaan, ataupun ensiklopedia. Yang kedua, klasifikasi sumber menurut bentuknya. Menurut bentuknya, sumber referensi ada dua, yaitu sumber referensi yang tercetak dan sumber referensi non cetak. Sumber referensi tercetak yaitu segala sumber referensi yang baik itu tertulis maupun tercetak. Sumber referensi tercetak ini contohnya yaitu sumber referensi seperti buku, majalah,
skripsi, tesis, ataupun disertasi. Sumber referensi non cetak yaitu segala sumber yang tercetak maupun non cetak, segala sumber yang ditulis maupun tercetak yang disediakan dalam bentuk elektronik. Contohnya yaitu e-book dan e-journal. Adapun e-journal dalam bentuk video, film, slide, dan lain-lain. Selanjutnya, sumber referensi yang sering digunakan oleh penulis dalam tulisan karya ilmiah yaitu ensiklopedia, kamus, abstrak, indeks, buku teks, almanak, direktori, biografi, laporan penelitian, majalah, ataupun narasumber. Baiklah, mungkin sekian yang hanya dapat saya jelaskan mengenai fungsi dan sumber pustaka. Terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.